Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Ya. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ahmad pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, Bu. Ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah berdoa. Selamat pagi, Ibu. Iya, pagi juga anak-anak. Iya, setelah berdoa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, agar kita tetap selalu mencintai negara kita ya. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, setelah bernyanyi, Ibu mau menanyakan dulu. Coba lihat apakah teman-temannya hadir semua. Coba lihat ke kanan, ke kiri, ke depan. Apakah teman-teman kalian ada semuanya? Ibu, ini siapa? Intan sakit katanya, Bu. Oh iya, Ibu belum menerima kabar ya. Intan sakit. Iya, mudah-mudahan Intan cepat sembuh ya. Ya. Nah, baik. Mulai ke pembelajaran ya. Nah, coba ada yang ingat kemarin kita telah belajar apa ya? Oh iya, betul. Gini, kemarin kita telah belajar hak dan kewajiban ya. Coba ada yang masih ingat apa itu hak artinya? Hak itu kalau tidak salah, Bu, harus yang kita terima, Bu. Ya, betul ya. Hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Satu lagi ada juga apa? Setelah hak ada kewajiban. Kewajiban. Apa kewajiban? Yang harus dilakukan. Yang harus kita lakukan, Bu. Ya. Nah, kalau untuk hari ini kita akan belajar ya menganalisis hak dan kewajiban dari suatu permasalahan. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai informasi penting dalam sebuah teks. Kemudian kita juga akan belajar menganalisis hubungan geografis dengan hubungan ekonomi suatu daerah ya. Nah ini ya yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian untuk manfaatnya, apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari setelah kita belajar ini? Nanti manfaatnya kita bisa menerapkan ya kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga bisa mengetahui ternyata ada hubungan loh antara geografis dengan perekonomian suatu daerah. Nah baik, sebelum mulai ke pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, apakah coba ingat-ingat dan temukan oleh kalian di daerah kalian sendiri, apakah kalian pernah mendengar atau melihat suatu masalah di lingkungan kalian? Coba ada yang mau mengatakannya? Silahkan. Masalahnya ada misalnya tentang kebersihan boleh. Ada Bu yang suka buang sampah depan rumah aku, Bu. Oh iya, Citra. Ada lagi yang lain? Nah, kalau Bu, teman saya Bu kemarin buang sampahnya di kolong. Oh iya ya. Buang sampah. Buang sampah di kolong. Tidak boleh ya. Itu bukan perbuatan yang baik. Nah, contohnya di daerah Ibu. Oh iya, apa Beni? Saya minta jajan Bu ke emak tapi nggak dikasih. Kenapa? Oh iya. Udah uang ya. Iya. Iya. Nah, kalau di masalah di daerah Ibu nih kebetulan Ibu rumahnya dekat pabrik, banyak sekali asap ya. Jadi rumah Ibu polusinya terkena polusi udara. Ya udaranya tidak bagus. Jadi setiap di daerah itu pasti ada permasalahan ya. Nah, sekarang Ibu di sini mempunyai gambar. Nah, tadi contoh permasalahan di lingkungan sekitar banyak ya, tidak hanya sampah, bisa juga polusi udara, kemudian yang di daerahnya banyak hutan mungkin pohon-pohonnya ditebang. Kemudian ada juga penambangan pasir ya.
Nah, di sini Ibu ada video. Silahkan diamati videonya baik-baik ya semuanya. Silahkan kalian nanti saat mengamati video dengarkan dengan baik-baik. Jangan mengobrol ya. Nah, di sini ada video sebentar. Nah, setelah melihat video yang tadi, kita akan berdiskusi ya dengan teman yang di samping saja ya. Silahkan boleh didiskusikan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Coba masalah apa yang terjadi yang tadi di video? Sungainya kotor, Bu. Sampah Ya, Iya, ya. banyak sampah, Bu. Banyak sampah, Bu. Betul ya. nyamuk. Ya. Kemudian apa yang akan terjadi bila sampah terus menumpuk dan dibuang? Banjir. Ya, selain Banyak penyakit, Bu. ya, Nyamuk. betul banyak penyakit. Ya, Bau. lingkungan nyaman ya, iya betul bau. Kotor. Ya, Banyak lalat. ya banyak lalat, ya banyak tikus, banyak kecoa, ya. Selain Bau, Bu, bau. betul bau ya. Kemudian mengapa sih orang membuang sampah sembarangan? Kok ada ya orang yang seperti itu? Jorok, Tempatnya nggak ada, Bu. Ya, ada yang tidak Tempatnya ada. nggak ada. Jangan, Bu. Ya, jadi Ya. banyak alasannya, ya, banyak sekali alasannya. Tidak hanya jorok, mungkin saja di daerahnya tidak ada pembuangan sampah, makanya di mana saja membuangnya. Kemudian bagaimana caranya agar masyarakat tidak buang sampah sembarangan? Bikin tempat Buat sampah, Bu. peraturan kayaknya, Bu. Banyak ya. Bakar aja, Bu. Ya, ada yang dibakar, tapi dibakar tidak semua sampah boleh dibakar ya. Kemudian ada juga harus mendirikan tempat sampah, kemudian harus banyak juga petugas kebersihannya. Jadi banyak ya. Nah, kemudian kalian setelah ini silahkan sambil mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, tadi yang telah kita didiskusikan, boleh kalian tuangkan di dalam LKPD ya. Tadi kita telah diskusi secara bersama-sama. Silahkan boleh dimasukkan ke LKPD. Selanjutnya, kalian setelah mengisi yang tadi, mengamati video, sekarang Ibu punya gambar nih. Silahkan analisis oleh kalian ya, hak masyarakat yang tidak terpenuhi dari gambar ini apa, kemudian kewajiban yang harus dilakukannya bagaimana. Nah, selanjutnya yang tadi ya, mengenai tadi. Jadi dalam video tadi sudah dijelaskan tadi ya. Jadi hak yang tidak didapatkan masyarakat, hak hidup pada lingkungan sehat dan bersih, kemudian hak untuk hidup pada lingkungan yang bersih, kemudian hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Nah, kewajiban masyarakatnya yang harus dilakukan apa untuk permasalahan ini tadi ya, sudah dijelaskan bersama-sama. Jadi menjaga lingkungan kebersihan, kemudian menghargai hak asasi sesama manusia, kemudian melaksanakan peraturan, memilah dan mengolah sampah mulai dari lingkungan rumah. Jadi sampah itu banyak sekali ya. Nah, jenis-jenisnya. Nah, jadi kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Misalnya memisahkan berbagai macam sampah ya, tidak disatukan semua sampah. Nah, zaman sekarang kan kalian kalau jajan minumannya kebanyakan langsung terbuat dari botol plastik. Silahkan sampahnya dibuang, dibeda-bedakan ya untuk membuangnya. Nah, jadi hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Sebelum kita menuntut hak kita, sebaiknya kita mengerjakan kewajiban kita terlebih dahulu. Nah, coba di sini ada lingkungan yang bersih ya. Jika semua masyarakat selalu melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka akan tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman. Coba lihat, perhatikan gambar yang ini. Menurut kalian ini lingkungannya bersih atau kotor? Bersih, Bu. Ya. Bersih, Bu. Jalannya tidak ada sampah ya. Tuh, ini lingkungan yang bersih, nyaman ya. Jadi kalau kita selalu menjaga kebersihan akan tercipta lingkungan yang bersih karena lingkungan itu mencerminkan karakter masyarakatnya ya. Makanya kita harus menjaga kebersihan sesuai dengan agama Islam pun bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman ya. Nah, bisa dilihat videonya ya.
Jadi lingkungannya sangat bersih sampai ke ujung jalan, sampai kemanapun lingkungannya sangat bersih. Coba ada yang tahu tidak ini di daerah mana ya? Luar negeri ya, Bu. Itu Bu, ada judulnya Bu, Labuan Bajo. Ya, betul sekali Benny. Ini ada di Labuan Bajo ya. Bu, Labuan Nah, di sini Bajo di mana, Bu? Ini habis ke sana Bu Ya. kemarin. ya, oh alhamdulillah ya Ibu aja belum Dari pernah. Cirebon naik ke laut Bu seminggu. Iya. Iya Bu, ya. itu di mana Labuan Bajo? Ya, kalau kalian mau tahu di mana Labuan Bajo, nanti kita akan membaca teks ya. Nah, jadi Labuan Bajo itu selain bersih, ternyata keindahan alamnya pun sangat luar biasa ya. Masya Allah, ciptaan Allah itu begitu luar biasa ya. Nah, kita lihat keindahan Labuan Bajo seperti apa. Labuan Bajo Timur. Labuan Bajo memiliki potensi yang sangat menarik perhatian para pengunjung, bahkan menjadi andalan bagi Labuan Bajo untuk menggait Nah, ya. para turis mancanegara. Kita telah mempelajari nih tentang Labuan Bajo. Nah, kalian tahu ini di mana? Ya Bu, daerahnya saya tidak tahu. Nah, silahkan dibaca, ada di LKPD ya, dibuka LKPD-nya. Nah, di sini ada teks bacaan mengenai Labuan Bajo ya. Tuh, ada ya. Nah, setelah membaca teks, coba kalian tuliskan informasi penting apa saja yang ada di dalam teks. Ya, silahkan membaca dengan cermat dalam teksnya, kemudian tuliskan informasi penting apa saja. Silahkan dikerjakan ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, setelah mengerjakan, ayo, ada yang mau mempresentasikan? Iya, ya. Coba. Oh iya, Ajijah mau presentasi. Oh Ya, iya, Bu. betul ya. Yang dikatakan Ajijah tadi ya, jadi Labuan Bajo itu terletak di Kecamatan Komodo, ya Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian selain itu, apalagi informasi pentingnya? Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Coba ada lagi yang lain? Selain itu, apalagi informasi pentingnya? Nah, iya ya. Iya, betul Benny. Jadi di wisata di NTT itu banyak tempat wisata. Ya, wisata unggulannya adalah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Dan yang terakhir adalah fasilitas dan pelabuhan di bandara sudah dibangun ya. Nah, selain itu, kalian juga harus menggambarkan ya, gambarkan informasi penting itu dalam bentuk gambar di sini. Misalnya di Labuan Bajo itu terletak di NTT, boleh menggambarkan peta NTT. Kemudian Labuan Bajo itu ada Pulau Komodo, boleh di sini digambarkan Pulau Komodo ya. Nah, selanjutnya coba Ibu mau nanya ya. Jadi di Pulau Labuan Bajo itu perekonomiannya itu banyaknya di bidang apa ya? Coba. Pariwisata Bu. Ya, betul ya. Karena Labuan Bajo itu banyak perairan, kebanyakannya ada di bidang pariwisata ya. Jadi kondisi geografis Indonesia itu sangat beragam, tidak hanya seperti Labuan Bajo saja ya. Contohnya di Jawa Barat, kebanyakannya daerahnya dataran tinggi, pegunungan ya. Ada pegunungan apalagi? Di dataran tinggi ada apa lagi selain pegunungan? Ada perbukitan, kemudian ada apa lagi? Oh iya betul, ada juga perkebunan, perbukitan, kemudian selain itu ternyata ya, jadi keadaan geografis Indonesia itu sangat beragam dan memiliki pengaruh terhadap mata pencaharian penduduknya. Nah, tadi sudah dijelaskan di Labuan Bajo itu kebanyakannya di bidang pariwisata. Coba ada tidak pengaruhnya untuk kegiatan perekonomiannya? Contohnya apa nih kalau banyak pariwisata di Labuan Bajo, bagaimana ekonominya? Warung-warung pada laku Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya banyak wisata, masyarakatnya terdorong untuk berwirausaha. Ada banyak toko yang menjual makanan, yang menjual oleh-oleh ya. Selain itu apalagi coba?
Ada yang lain lagi? Oh iya, betul ya, Beni ya. Jadi pemerintahnya itu mendapatkan pendapatan yang lebih baik ya. Nah, selain itu apa lagi? Nah, ini ya membangun fasilitas infrastruktur yang lebih baik. Kemudian membuka lapangan pekerjaan untuk penduduk lokal ya. Nah, jadi kita tadi sudah belajar ya mengenai dari awal sampai akhir banyak sekali ya. Coba ada yang tahu kita hari ini sudah belajar apa saja? Pariwisata, Bu. Ya, pariwisata. Selain itu, apa lagi? Labuan Sampah, Bajo Bu. tempat yang Memilih bersih, Bu. sampah, milah Iya. sampah. Iya, tentang kita harus memilih sampah ya untuk kewajiban, betul. Apalagi coba? Hak dan kewajiban, Bu. Iya, betul. Hak dan kewajiban menganalisis ya. Jadi banyak masalah kita harus tahu nih hak yang tidak didapatkan di masyarakat apa, kemudian kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat apa ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi. Silahkan ya. Nah, soal evaluasinya, uraian silahkan jika uraian atau esai kalian mengisinya jangan satu kata ya. Silahkan isi dan dijelaskan. Nah, alhamdulillah ya. Hari ini kalian telah belajar mengenai menganalisis hak dan kewajiban, kemudian telah belajar mengenai informasi pada teks bacaan, kemudian telah menganalisis kondisi geografis dengan kondisi ekonomi suatu daerah. Ya, cukup sekian hari ini ya. Nah, besok kita akan belajar nih membuat poster mengenai hak dan kewajiban. Nah, besok harus sekolah ya semuanya. Siap, Bu Guru. Ya. Siap, Bu. Nah, sekarang coba sebelum pulang kita berdoa dahulu ya. Tadi yang memimpin Ahmad ya. Nah, sekarang pulangnya yang lain ya. Coba Beni pimpin temannya untuk berdoa untuk pulang. Sebelum pulang kawan-kawan kita harus membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang ya, hati-hati di jalannya.